Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya di sini Febri Kaulan Saputri bersama dengan rekan saya Hainun Hayat. Kami di sini memiliki kesempatan untuk mewawancarai salah satu dosen Universitas Amikom Purwokerto, yaitu Bapak Kundra, mengenai krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina akibat dari serangan Israel terhadap Palestina. Di sini kami memiliki 8 pertanyaan dan untuk pertanyaannya akan diajukan langsung oleh rekan saya. Baik Bapak, mungkin langsung saja. Oke. Yang pertama, apakah Bapak pernah mendengar mengenai krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina karena serangan Israel saat ini? Bener dong, kita akan nonton berita, ada media massa kan. Jika pernah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Apapun bentuk kejahatan kemanusiaan itu tidak boleh ditolerir. Apapun bentuk kejahatan. Cuma memahami konflik Israel Palestina itu panjang. Kita nggak bisa hanya melihat berita sekarang, kita juga harus memahami histori, sejarahnya. Kalau ditarik jauh ke belakang, dari eranya Nabi Ibrahim. Mungkin sebagai dosen sendiri Pak, pandangan Bapak terhadap pemboikotan ataupun serangan Israel saat ini? Terhadap serangan ya. Iya. Pemboikotan produk. Kalau pemboikotan menurut saya nggak efektif. Kenapa Pak? Karena itu bergerak di wilayah grassroots, akar rumput. Impact-nya nggak besar. Yang ada adalah kasihan saudara-saudara kita yang juga bekerja di KFC. Iya sih, betul. Kalau mau dari atas kalian dilarang masuk kan gitu. Tapi kalau dari bawah impact-nya nggak besar. Oh iya sih. Nah, Berapa banyak tau saudara kita yang bekerja di KFC? Banyak sih, banyak. Kali jumlah outlet KFC yang ada di Indonesia. Banyak banget. Artinya selama masih main grassroots, menurut saya itu hanya sebatas jatuhnya kayak provokasi aja. Advokasi. Tapi kalau mau benar-benar menghentikan, itu harus dari atas ditutup kerannya. Oh iya. Artinya hotel tersebut tidak boleh ada. Harus nggak Sehari boleh. tapi kalau dari bawah, di bawah sibuk teriak-teriak untuk boikot, di atas terang Mengalir. sebelumnya yang dikorbanin justru teman-teman kita. Dan kita nggak tahu seberapa besar pemasukan KFC yang nembus ke Israel. Kamu punya datanya? Enggak juga. Enggak kan? Iya. Kamu tahu Starbucks? Tahu. Starbucks itu membuat sebuah klarifikasi di mejanya bahwa keuntungan dari Starbucks tidak sekalipun masuk ke kantongnya Israel. Starbucks office is demand. Ada itu di mejanya. Mereka klarifikasi. Tidak masuk, tidak terlibat dalam konflik perang kemanusiaan. Selain Starbucks itu kan ada KFC. Nah, Bapak tuh sebelum adanya peristiwa ini Bapak pernah mengkonsumsi KFC atau tidak? Iya, anak saya sih. Suka ya, Pak? Iya, gitu. Sebelum peristiwa pemboikotan ini terjadi, selama peristiwa pemboikotan ini terjadi, apakah Bapak masih mengkonsumsi atau masih membeli produk dari KFC tersebut? Saya masih membeli. Sampai saat ini? Sampai saat ini masih. Kenapa Pak? Padahal kan boikot ini kan sudah sangat keras ya suaranya. Enggak juga. Jadi keras tidak itu tergantung posisi kita. Tadi saya bilang kan, maksudnya mungkin kita juga perlu. Tapi di satu sisi saya melihat impactnya nggak besar. Iya sih. Kalau sampai ada saudara kamu yang kerja di KFC akhirnya dipecat gara-gara pemasukan mereka turun gimana? Kasian sih. Tapi di satu sisi kita juga memikirkan yang kita perlukan adalah klarifikasi dari KFC. Apakah KFC ada pemasukan yang masuk ke Israel atau tidak? Kalau Starbucks sudah mengklarifikasi. Jadi kita minum pun tenang. Masalah di banknya kita nggak tahu ya, tapi dia udah berusaha mengklarifikasi. Berarti bagaimana tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang tetap memboikot KFC tersebut? Ya nggak masalah, yang memboikot atau memboikot, yang tidak memboikot tetap tidak memboikot. Dan pada akhirnya seleksi alam yang akan bekerja. Ya berarti kayak ya kamu aku gitu ya. Iya. Terhadap diri sendiri ya. Yes, maksudnya dari atas, jangan dari bawah. Kalau mau boikot dari atas. Kalau dari bawah, gede kayak impactnya. Sampai sekarang tutup nggak? Enggak. Ada di Indonesia yang tutup. Enggak. Artinya efektif nggak? Kurang toh? Berarti dari mana harusnya? Dari atas. Berarti harus ditutup total kan? Iya. Cuma apakah akan begitu? Apakah begitu? Selain itu, negara-negara besar juga berperan lah dalam hal ini, gitu, dalam hal konflik ya, Israel Palestina. Gitu.
Mana memahami konflik Israel Palestina itu harus kamu memahami dulu historis secara jauh dari zaman Nabi Ibrahim. Iya. Nanti ada tuh kisah-kisah di bawahnya, ya, Nabi Yakub dan sebagainya. Berarti bagaimana seharusnya KFC itu harus menyikapi pemboikotan ini? Dia harus membuat klarifikasi apakah ada pemasukan dia yang masuk ke Israel atau tidak. Dia harus membuat klarifikasi itu. Kalau tidak membuat klarifikasi itu, maka banyak juga nanti yang akan melakukan aksi boikot. Tapi ada juga yang tidak terganggu dengan aksi itu. 260 juta penduduk kita, bagaimana mengatur? Iya sih. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke pertanyaan ke kalian dan yang memberikan tugas. Seefektif apa gerakan boikot selama hanya dari gerakan akar rumput? Sudah diteriakan dari zaman saya kuliah S1 20 tahun lalu. Gerakan-gerakan kayak begini. Tetap aja. Artinya apa? Ketika tidak efektif, kita mencari cara lain. Cara lainnya apa? Bukan dari bawah, dari atas. Berarti yang dilarang masuk. Iya. Misal kayak negara Sudan. Sudan produk-produk kayak Adidas, Nike itu nggak boleh masuk. Produk Amerika mungkin juga ada yang beberapa nggak boleh masuk. Saya nggak tahu KFC boleh masuk apa nggak di Sudan. Sudah ngecek Arab Saudi ada KFC nggak? Belum riset. Jadi gimana posisi kalian sebagai cendekiawan? Saya kembalikan pertanyaan ke kalian. Wawancara saya jadi dibalikan sama saya. Berarti Bapak di sini kontra ya Kontra dengan dengan apa? pemboikotan yang KFC. terjadi, Saya tidak kontra. tapi netral. Saya cuma bilang bahwa itu tidak efektif. Saya juga tidak pro. Karena pertimbangan kebermanfaatan harus dilihat secara spektrum yang luas. Kamu harus juga mendata berapa banyak masyarakat kita yang bekerja di situ. Kalau setiap satu orang yang bekerja di KFC punya anak 2, istri 1 atau suami 1, berarti ada 4 nyawa yang hidup dari KFC. Kali total pekerja yang ada di Indonesia. Kalau boikot sekalian, nggak boleh masuk dan nggak boleh ada di negara kita. Iya, semua yang ada di Indonesia Iya. tutup. Percuma kalau dari bawah. Gerakan gini nggak baru kemarin muncul. Puluhan tahun juga pernah ada boikot kayak gitu. Tapi tetap sama, Pak. Ya sampai saat ini saya belum melihat hasil yang signifikan. Aneh. Belum ada Perlu hasil. ramuan. Kalau soal boikot atau tidak boikot, ini perlu ramuan yang aktif. Nah, tugas kalian yang memikirkan cendekiawan. Jadi dari tugas yang kamu berikan, kamu juga harus bisa ngasih solusi. Sebenarnya cara itu efektif atau tidak? Kalau nggak efektif harus gimana supaya efektif? Lebih banyak manfaatnya atau justru mudaratnya? Nah, kamu menimbang di situ. Dan pastikah pemasukan mereka itu memberikan sumbangan pada Israel? Sudah pasti belum? Berarti harus riset Apakah secara semua orang Israel itu agamanya non-Islam? tidak. Apakah ada yang Islam? Nah, Ada, Pasti ada sih. ada. itu maksud saya. Berarti kesimpulannya di sini Bapak tidak pro tapi tidak kontra. Kemudian menurut Bapak pemboikotan ini tidak efektif karena kalau mau diberhentikan itu harus dari atas, Atas, ya, bukan nggak dari bisa bawah. dari bawah. Seperti itu. Iya, yes, that's my conclusion. Oke. Ya, Seperti itu teman-teman jawaban dari dosen kita di sini. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.